Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Tuhan GKI Klasi Solo dimanapun berada. Jumpa dengan saya Pendeta C.L. Sutrisno dalam Bina Iman. Mari bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang dengan rendah hati untuk memohon tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami diberi hikmat di dalam membaca serta merenungkan akan firman-Mu, juga diberi kesetiaan untuk memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari saya ajak kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan yang kita ambil dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14, yang demikian sabda Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan GKI Klasi Solo, kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema peliharalah harta yang indah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, tentu kita mengimani dan kita sepakat bahwa harta yang paling indah adalah keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan untuk kita, yang telah diperjuangkan, yang telah diberitakan oleh Rasul Paulus pada saat ini, dan tentu yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus pada waktu itu kepada jemaat Tuhan, kepada para pemimpin gereja yang ada pada waktu itu, supaya apa? Selalu ingat bahwa sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, orang yang berdosa yang telah diampuni segala dosa dan pelanggarannya, kita terus diminta hidup di dalam kehendak-Nya, hidup menurut apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang terus juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengerjakan, memperjuangkan imannya, dan juga membangun iman jemaat Tuhan pada waktu itu dengan usaha yang luar biasa. Bahkan dia rela untuk menderita, artinya mendapatkan tekanan dari pihak-pihak orang yang tidak suka dengan dia, mendapatkan ancaman yang juga dia mau dibunuh dan seterusnya. Tetapi itu tidak menjadikan kendur surut semangat dari Rasul Paulus untuk memberitakan keselamatan bagi semua orang. Demikian juga kita diingatkan pada saat ini, supaya kita tetap terus memelihara iman kita, yaitu keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dengan sungguh-sungguh
di dalam menjalani hidup ini untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kita menghargai kasih karunia anugerah Tuhan yang luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kita juga termasuk orang yang percaya kepadanya. Kita menghargai, kita menjaga keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan terus mempertahankannya. Dengan apa? Bagaimana cara kita mempertahankan iman? Jangan sekali-kali menjual iman kita. Jangan sekali-kali menggantikan atau meninggalkan iman kita demi apapun. Karena apa yang telah Tuhan berikan tidak bisa diberikan oleh dunia, tidak bisa digantikan oleh dunia. Tidak ada satupun pribadi di bumi ini yang dapat menjamin keselamatan umat manusia kecuali Yesus Kristus, Sang Penebus dunia, seperti yang disampaikan, yang diwartakan oleh Rasul Paulus. Mari kita terus setia hidup dalam iman percaya kita, supaya kita dapat mempertahankan keselamatan, kita dapat mempertahankan iman kita. Kita terus setia hidup di dalam kehendak-Nya, tekun di dalam kita beribadah, dan juga mewujud nyatakan kasih Kristus bagi sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk terus setia kepada Dia yang telah setia dalam hidup kita. Dia yaitu Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kita. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Sungguh kami menyadari bahwa itu adalah harta yang indah, harta yang berharga dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya. Kami mau Tuhan terus memelihara iman percaya kami. Kami mau terus Tuhan memelihara keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami dengan hidup seturut dengan kehendak-Mu, setia di dalam ibadah kami, dan juga mewujud nyatakan kasih Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari, dan terus menerus mewartakan kasih-Mu, tidak hanya melalui kata-kata tetapi juga melalui tindakan nyata. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami semua. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini khususnya, supaya dalam menjalani hidup kami hari ini dan juga seterusnya senantiasa terarah kepada kehendak-Mu. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu yang diam di dalam diri kami ini, karena tanpa pertolongan Roh Kudus Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bina Iman hari ini telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Amin.